Bab 811 Tiga Kultivator. Gemuruh kemarahan yang menggelegar bergema di seluruh wilayah ini, yang seketika menyebabkan badai energi spiritual yang menakutkan menyapu. Pada saat yang sama, setiap ahli di pegunungan ini mengalami perubahan drastis. Saat tekanan energi spiritual yang menakutkan menyelimuti seluruh wilayah ini, banyak ahli merasakan sirkulasi energi spiritual mereka di tubuh mereka melambat. Wajah Mu Chen juga sangat tidak sedap dipandang saat ini. Karena sebagian besar tekanan energi spiritual diarahkan padanya. Saat ini, dia merasa seolah-olah ruang di sekelilingnya telah dibekukan secara paksa oleh tekanan energi spiritual. Itu adalah tekanan yang tidak lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan dari tangga naga Phoenix. Cahaya keemasan gelap yang menyilaukan mengalir di permukaan tubuh Mu Chen saat dia mengatupkan giginya dengan erat, mengedarkan fisik naga Phoenix untuk menahan tekanan yang kuat sementara tatapannya tertuju ke langit tidak jauh. Ke arah itu, ruang angkasa terdistorsi dengan keras saat seseorang melangkah keluar dari ruang yang terdistorsi. Dia mengenakan jubah biru dengan pembawaan yang memukau, terlihat sangat mengesankan. Hanya dengan menatapnya saja sudah menyebabkan suhu di wilayah ini turun. Dia berdiri di atas langit dengan kedua tangannya menggantung ke bawah, tetapi seluruh wilayah itu tampak mengalir ke arahnya. Setiap ahli di wilayah ini dapat merasakan tekanan yang sangat kuat, sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat menegakkan tubuh mereka dari tekanan tersebut. Karena itu adalah tekanan mutlak yang dimiliki oleh seorang ahli tertinggi. Itu, istana-istana mendalam langit, Liu Tiandao. Astaga, mengapa sosok yang begitu perkasa muncul di sini? Mungkinkah dia secara pribadi akan menyebabkan masalah bagi Mu Chen? Ketika Liu Tiandao muncul, keributan langsung meledak di wilayah ini. Tidak ada yang menyangka sosok puncak, Liu Tiandao akan muncul di sini. Setelah itu, ada banyak tatapan simpatik yang ditujukan pada Mu Chen. Di hadapan kultivator alam berdaulat bumi, praktis tidak mungkin bagi yang terakhir untuk memiliki kesempatan tersisa. Tekanan yang menakutkan telah menyebabkan otot-otot Mu Chen berkedut. Namun, bahkan ketika dia berkeringat di punggungnya, tidak ada keterkejutan yang terlihat di wajahnya saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Liu Tiandao dengan suaranya bergema di wilayah ini, Tuan Istana Liu, ada aturan untuk bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di surga naga Phoenix. Mungkin Anda akan mengabaikan status Anda dan membalas dendam kepada saya untuk Liu Yan. Aturan. Liu Tiandao menyipitkan matanya dengan rasa dingin yang tak berujung, tatapan yang bisa menembus jiwa orang lain. Tidak ada emosi di matanya saat dia menatap Mu Chen dan berbicara dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak tahu bahwa kitalah yang menentukan aturan di wilayah utara ini? Betapa menggelikannya kamu berbicara tentang aturan di depan kursi ini. Hati Mu Chen tenggelam karena dia tidak pernah berpikir bahwa Liu Tiandao akan mengabaikan identitasnya dan bergerak melawannya. Jika itu masalahnya, maka dia tidak akan bisa melarikan diri tidak peduli berapa banyak cara yang dia miliki. Haha, hanya penguasa lokal di wilayah utara. Sungguh nada bicara yang bagus. Tepat ketika tatapan Mu Chen berkedip-kedip dengan pikiran untuk melarikan diri, ejekan dingin terdengar di belakangnya. Itu adalah suara Kai Xiao. Rambut gadis itu berkibar tertiup angin saat dia berdiri dengan tenang di belakang Mu Chen. Ada cibiran yang tergantung di wajahnya tanpa rasa takut di matanya yang memikat saat dia menatap Liu Tiandao. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan ejekan. Banyak ahli di wilayah ini tercengang karena ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang yang berani berbicara seperti itu pada kultivator penguasa bumi. Anak nakal yang bodoh. Liu Tiandao melirik Kai Xiao dengan acuh tak acuh sebelum mengulurkan tangannya dan tiba-tiba mengepal. Boom! Ruang di hadapannya langsung hancur, terbentuk menjadi tangan energi spiritual besar yang menyilaukan dengan cahaya spiritual. Itu seperti sebuah tangan permata yang indah, tapi itu adalah tanda energi spiritual yang dikompresi ke tingkat yang menakutkan. Hal itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh para penguasa biasa. Secara alami, ketika energi spiritual dikompresi ke tingkat seperti itu, kekuatannya juga akan mencapai ketinggian yang menakutkan. Tangan energi spiritual yang menyilaukan itu sangat cepat karena telah menembus ruang angkasa dalam sekejap, langsung muncul di atas Mu Chen dan Kai Xiao. Wajah Mu Chen berubah drastis saat melihat ini saat dia menarik Kai Xiao ke punggungnya saat cahaya keemasan gelap membumbung tinggi ke cakrawala dari tubuhnya. Tato emas naga dan burung Phoenix muncul di bagian depan dan belakangnya saat mereka mulai berkobar. Meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menghadapi kultivator seperti Liu Tiandao, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia harus mencobanya. Boom! Telapak tangan energi spiritual yang menyilaukan tiba-tiba mendarat. Namun, tepat ketika Mu Chen mengatupkan giginya, bersiap untuk menahan serangan pemusnahan itu, ruang angkasa tiba-tiba terkoyak di atasnya saat sosok mungil muncul.
Dia dengan lembut mendorong tangan mungilnya ke atas saat telapak tangan energi spiritual dihancurkan dengan ruang angkasa yang terkoyak. Saat dampak energi spiritual menyapu keluar, Mu Chen juga mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia melihat sosok mungil yang tidak asing lagi berdiri di langit saat angkasa mengeluarkan suara berderak dari fluktuasi energi spiritual yang menakutkan yang mengalir di sekelilingnya. Mandala. Melihat sosok yang tidak asing itu, Mu Chen tertegun sejenak sebelum meledak dalam kegembiraan, merasa sangat lega di dalam hatinya. Akhirnya, bala bantuannya telah datang. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk pergi hari ini. Gemerisik. Keributan lain muncul di wilayah ini. Meskipun penampilan Mandala tidak dikenal oleh banyak ahli di sini, identitas dan kekuatannya dapat ditentukan dari fluktuasi energi spiritual yang menakutkan yang bergelombang di sekelilingnya. Untuk dapat menghadapi Liu Tiandao dan akan keluar untuk melindungi Mu Chen. Selain penguasa domain dari domain Great Havenlau, siapa lagi yang bisa? Biasanya, orang biasa tidak bisa melihat sekilas kultivator penguasa bumi, seorang ahli puncak di wilayah utara. Tapi saat ini, kultivator dari dua kekuatan puncak benar-benar muncul di sini. Bagaimana mungkin ini tidak membuat hati banyak ahli bergetar? Di atas langit, Mandala mengenakan gaun hitam dengan pola bunga-bunga emas yang disulam di atasnya, tampak sangat terhormat. Dia tidak memperhatikan keributan di sini saat dia menatap Mandala dengan mata besarnya yang tampak seperti permata saat dia menegur, "Tidak sopan, kamu seharusnya memanggilku Tuan Domain." Bahkan sebelum dia selesai berbicara, senyum puas yang langka sudah muncul di wajahnya. "Lumayan, kau belum mempermalukan domain Havenlau Agung kita kali ini." Menilai dari nadanya, dia pasti tahu tentang pencapaian Mu Chen di Dragon Phoenix Haven. "Aku hampir saja terbunuh." Mu Chen berkata dengan tidak senang. Jika Mandala muncul sedikit lebih lambat, dia akan dibunuh oleh Liu Tiandao. Bagaimanapun, dia tidak percaya diri menerima serangan dari Liu Tiandao sebelumnya. Yakinlah, dia tidak bisa membunuh siapapun dari domain Great Havenlauku. Mandala samar-samar tersenyum. Meskipun suaranya lembut, itu tidak mungkin dan sangat mendominasi. Huff. Liu Tiandao mendengus tanpa emosi di langit yang jauh saat dia menatap Mandala dan berkata dengan dingin, "Penguasa domain Havenlau Agung, dua putraku telah dilumpuhkan oleh tangannya. Istana mendalam langit saya pasti tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat. Jika Anda ingin melindungi anak nakal ini, maka jangan salahkan istana mendalam langit saya karena melepaskan pembantaian di domain Great Havenlau Anda pada perburuan besar." Mandala melirik Liu Tiandao saat dia menjawab, "Domain Great Havenlauku telah berdiri tegak di wilayah utara selama bertahun-tahun, kami tidak mengandalkan keringanan hukuman. Jika istana mendalam langit Anda ingin memulai, domain Great Havenlau saya akan menyambut kapan saja." Banyak ahli yang terdiam mendengar kata-katanya. Meskipun penguasa domain dari domain Great Havenlau ini memiliki penampilan yang imut, pantang menyerah dan keberaniannya bahkan bisa melahap langit. Semua orang tahu bahwa bahkan kekuatan puncak pun harus membayar harga yang mahal jika perang dimulai. Saat satu pihak kalah, mereka pasti akan dilahap oleh pihak lain. Namun, penguasa domain Great Havenlau ini sepertinya tidak takut sama sekali. Wajah Liu Tiandao cemberut dengan niat membunuh yang pekat melonjak di matanya ketika dia menatap mata Mandala. "Liu Tiandao, berhentilah bersikap sombong. Kamu sendiri masih belum memenuhi syarat untuk merebut siapapun dari tanganku." Namun, menghadapi niat membunuh Liu Tiandao, Mandala tampaknya tidak terganggu. Liu Tiandao tiba-tiba mengungkapkan cibiran saat mendengar kata-katanya, "Kamu tidak takut padaku sendirian, tapi bagaimana jika aku tidak?" Mendengar kata-katanya, Mandala tiba-tiba menyipitkan matanya dan menoleh. Dia melihat lautan darah yang deras mengalir dari belakangnya saat bayangan darah muncul dalam sekejap di ujung cakrawala. Dalam waktu beberapa tarikan nafas, orang itu sudah muncul di sini. Banyak tatapan diarahkan ke sana. Sosok itu mengenakan jubah merah yang terlihat berusia paruh baya. Bentuk wajahnya runcing dan tajam dengan sedikit kesan dingin dari bibirnya yang tipis. Bola matanya yang lancip dipenuhi dengan aura yang tidak menyenangkan. Begitu dia muncul, diskusi lain pun pecah. "Itu, penguasa ular sakti dari Istana Dewa Ular." Ketika banyak ahli melihat sosok merah itu, mereka langsung berseru kaget. "Penguasa ular Myriad." Hati Mu Chen langsung tenggelam setelah mendengar kata-kata itu. Dia ingat, Master Istana Dewa Ular, penguasa ular Myriad. Di surga naga Phoenix, Chi Sue dari Istana Dewa Ular tampaknya telah jatuh ke tangan Kai Xiao. Melihat kedatangan Myriad Viper Sovereign, Mandala juga mengerutkan alisnya. Jika dia menghadapi Liu Tiandao sendirian, dia tidak akan takut. Tetapi jika dia menghadapi dua penguasa bumi, maka itu akan sedikit merepotkan. Myriad Viper Sovereign,
Kau ingin bermusuhan dengan domain Great Havenlawku? Mandala menatap sosok merah itu sambil berbicara dengan dingin. Desisan mendesis. Penguasa Myriad Viper tampaknya tersenyum, kecuali bahwa tawanya adalah lidah ular. Tangannya yang pucat menunjuk ke arah Kai Xiao yang berdiri di belakang Mu Chen saat dia berbicara dengan suara tajam, aku mencium aroma cier padanya. Sepertinya kau telah menyempurnakan kekuatan garis keturunannya. Domain Havenlaw yang hebat, berikan dia padaku dan aku akan mengawasi di pinggir lapangan dan tidak ikut campur. Penguasa ular Mireit menjilat bibirnya, tatapannya seolah-olah ingin mengupas Kai Xiao secara menyeluruh. Meskipun karakteristik ular itu penuh nafsu, dia bisa menekannya sampai tingkat tertentu setelah mencapai levelnya. Tapi saat ini, ada debar yang tak terkendali di dalam hatinya ketika dia melihat Kai Xiao. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa jika dia bisa mendapatkan gadis ini di hadapannya, itu akan sangat menguntungkan kultivasinya dan dia bahkan mungkin mengambil langkah lain. Hati Mu Chen tenggelam saat dia melihat Myriad Viper Sovereign datang untuk Kai Xiao. Tepat ketika dia akan berbicara, dia dengan lembut diblokir oleh tangan Kai Xiao saat senyuman yang penuh dengan daya pikat muncul di wajahnya. Dia sedikit memiringkan kepalanya sambil tertawa kecil, menatap Myriad Viper Sovereign sambil menjulurkan jarinya secara provokatif. Tawanya yang jernih dan dingin juga terdengar di wilayah ini. Jika Anda ingin membawa saya pergi, mengapa Anda tidak datang dan mencobanya? Bab 812 Kaisar Api. Jika kamu menginginkanku, kenapa kamu tidak datang dan mencobanya? Gadis itu berdiri di langit dengan senyum mengejek samar tergantung di wajahnya. Ketika suaranya yang jernih dan dingin bergema, itu telah menyebabkan banyak ahli tercengang. Jelas, mereka tidak tahu mengapa Kai Xiao begitu percaya diri menghadapi kultivator seperti Myriad Viper Sovereign. Bukankah dia tahu bahwa Myriad Viper Sovereign adalah kultivator penguasa bumi yang menakutkan? Tentu saja, tidak hanya mereka yang terpana, bahkan Myriad Viper Sovereign juga. Tak lama kemudian, senyuman aneh muncul di wajahnya yang runcing dan kurus. Dia menatap Kai Xiao dan berkata dengan suara tajam, kamu benar-benar berani berbicara dengan cara seperti itu dengan penguasa ini. Desis-desis, betapa menariknya. Sekarang, penguasa ini lebih menginginkanmu. Menyelesaikan kata-katanya, Myriad Viper Sovereign tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Sosoknya bergerak, merobek ruang dalam prosesnya dan secara misterius muncul di hadapan Kai Xiao. Setelah itu, tangannya yang pucat menggenggam pergelangan tangan Kai Xiao. Kecepatannya tidak terlihat cepat atau lambat, tapi begitu dia bergerak, ruang di sekitar Kai Xiao langsung membeku. Tidak hanya dia tidak bisa bergerak, bahkan energi spiritual di tubuhnya pun tersegel. Saat melihat pemandangan ini, wajah Mu Chen berubah. Tepat ketika dia akan bergerak, dia melihat busur naik di sudut bibir Kai Xiao, yang membuatnya berhenti bergerak dengan bingung. Mungkinkah dia juga bisa menghadapi situasi ini? Kai Xiao mempertahankan ekspresi tenang dan dengan dingin menatap Myriad Viper Sovereign. Tepat ketika yang terakhir hendak menangkapnya, tangannya membalik dan sebuah plakat batu giok merah muncul di tangannya. Pada plakat giok itu, ada banyak sekali tanda api yang terukir di atasnya. Kemudian, itu dihancurkan oleh Kai Xiao dengan kepalan tangannya. Kobaran api. Ketika plakat giok dihancurkan, api yang berkobar-kobar keluar dan menyelimuti sosok Kai Xiao. Api membumbung tinggi, yang menyebabkan semua ahli di wilayah ini menyipitkan mata. Kobaran api di sekitar Kai Xiao sangat tidak normal. Kobaran api itu tidak berwarna monoton, tetapi berwarna cerah dan tampaknya mengandung lebih dari satu atribut api dalam kobaran api itu. Selain itu, fakta yang paling mengejutkan adalah bahwa api yang indah itu melingkari Kai Xiao seperti arus air. Ketidaknormalan api dan air tersebut membuat banyak orang tercengang saat melihatnya. Seperti api yang mengalir seperti air, warna-warnanya juga sangat murni. Namun di dalam kemurnian itu, ada pancaran gelombang yang menakutkan yang secara praktis dapat menghancurkan apapun. Mu Chen telah melihat api dengan banyak atribut, mengambil Myriad Flames Celestial Body yang telah dikultivasi Liu Yan, yang terlihat serupa. Tapi dibandingkan dengan nyala api ini, nyala api dari Myriad Flames Celestial Body praktis adalah sampah. Nyala api itu. Mandala tiba-tiba menyipitkan matanya saat melihat api itu dengan ekspresinya berubah menjadi lebih serius. Tatapannya tertuju pada api yang indah dan murni yang melingkari Kai Xiao. Bahkan seseorang yang ada di dekatnya pun merasakan gejolak berbahaya yang pekat dari kobaran api tersebut. Ketika wajah Mandala berubah menjadi serius, wajah Myriad Viper Sovereign, yang mengulurkan tangannya ke arah Kai Xiao, juga berubah secara drastis. Dia juga seorang ahli penguasa bumi, jadi persepsinya jauh melebihi orang biasa.
Ketika dia melihat api di sekitar Kai Xiao, dia langsung merasakan kedinginan di dalam hatinya dan meledak mundur. Sosoknya telah melesat di angkasa dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap. Namun, Kai Xiao, yang diselimuti oleh api yang sangat murni, telah mengulurkan jarinya dan mengetuk dengan lembut. Wosh! Api di sekelilingnya menyapu dalam gemerisik, menghilang di depan mata semua orang. Setelah itu, Myriad Viper Sovereign, yang melayang di angkasa dalam keadaan mundur, mengeluarkan jeritan. Itu karena api telah benar-benar menembus ruang angkasa, muncul di sekelilingnya dan terikat erat padanya. Banyak ahli yang menghirup udara dingin karena kobaran api itu terlalu tidak normal. Mereka tampak seperti bisa mengabaikan jarak ruang dan muncul di sekitar Myriad Viper Sovereign. Kecepatan itu terlalu cepat dan tidak bisa dilawan. Kamu, Myriad Viper Sovereign tertegun sekaligus marah. Melambaikan lengan bajunya, sebuah sungai energi spiritual langsung menyapu. Melihat dari jumlah energi spiritual itu, hanya setetes saja bisa membentuk samudera luas atau menghancurkan bumi. Tapi pada saat ini, itu langsung menguap oleh kobaran api yang indah. Bagaimana itu mungkin? Myriad Viper Sovereign meraung. Tidak ada lagi bantalan milik kultivator di wajahnya, karena itu digantikan dengan keterkejutan. Pemandangan di hadapannya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh seseorang secanggih dia. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang gadis yang lemah dan lemah bisa memiliki jurus yang begitu menakutkan. Boom! Meskipun hati Myriad Viper Sovereign dipenuhi dengan rasa takut, dia tidak ketinggalan. Dia tiba-tiba membentuk beberapa segel. Kabut darah merah tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya, membentuk pertahanan yang menyelimutinya. Ketika kabut darah muncul, energi spiritual di wilayah ini langsung terkorosi dan ada beberapa ruang yang terus-menerus dilarutkan. Ini adalah racun dewa yang paling membanggakan yang paling dibanggakan oleh Myriad Viper Sovereign. Kabut berbisa itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli penguasa bumi pun akan takut. Ketika kabut darah merah menyapu, itu langsung terbentuk menjadi naga darah yang menyerbu ke arah api yang indah sambil mengaum. Puff! Puff! Ketika kedua kekuatan itu bertempur dengan hebat, pemandangan mengejutkan lainnya muncul. Naga darah itu benar-benar mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, sebelum racun yang bahkan dapat melarutkan ruang angkasa dengan cepat diuapkan oleh kobaran api yang indah. Kobaran api yang indah dengan cepat mendekati dan menyelimuti Myriad Viper Sovereign. Sedikit rasa takut akhirnya muncul di mata Myriad Viper Sovereign. Dia bisa merasakan bahwa jika dia disambar api yang begitu menakutkan, dia pasti akan terluka parah. Namun, tidak peduli metode apapun yang dia coba, dia tetap tidak bisa menghalangi kobaran api yang indah itu. Yang terakhir terlihat seperti mereka tidak akan berhenti sampai dia benar-benar terbakar. Sialan! Mata Myriad Viper Sovereign berubah drastis. Namun, dia masih seorang ahli penguasa bumi. Oleh karena itu, dia menggigit giginya dan mengganti segelnya. Tubuhnya tiba-tiba meledak dengan darah yang memercik ke segala arah, meninggalkan ekor ular yang berwarna-warni, sementara tubuhnya menghilang. Di langit yang jaraknya hanya beberapa meter, angkasa pecah dan sesosok tubuh yang tampak menyedihkan muncul dari sana. Itu adalah Myriad Viper Sovereign. Namun, dia hanya memiliki tubuh bagian atas saat ini, tubuh bagian bawahnya berdarah, dengan darah tak henti-hentinya mengalir dari sana. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya tercengang melihat betapa menyedihkannya Myriad Viper Sovereign. Sedemikian rupa sehingga bahkan Mandala dan Liu Tiandao memiliki wajah mereka berubah menjadi sangat mengerikan. Dalam hal kekuatan, meskipun Myriad Viper Sovereign baru saja melangkah ke alam penguasa bumi belum lama ini, dia masih merupakan kultivator yang telah melangkah ke alam penguasa bumi. Bahkan jika mereka ingin bergerak, mereka harus mengeluarkan cukup banyak usaha untuk mendapatkan keunggulan. Tapi, saat ini, Myriad Viper Sovereign benar-benar dalam keadaan menyedihkan oleh seorang gadis yang tampak lemah. Siapa sebenarnya dia? Banyak ahli terguncang di dalam hati mereka dengan tatapan mereka tertuju pada Kai Xiao, yang berdiri di langit. Mu Chen juga menatapnya dengan tatapan heran. Meskipun dia tahu bahwa asal-usul Kai Xiao tidak biasa, dia tidak pernah menyangka kartu trufnya begitu kuat. Kamu, siapa kamu? Penguasa ular berbisa berdiri di langit beberapa ratus meter jauhnya dengan ekspresi pucat saat dia menatap Kai Xiao. Kemarahan di matanya hampir membuatnya menjadi gila. Namun, dia masih berhasil menekan niat membunuh di dalam hatinya, sebelum berteriak dengan nada tajam. Penguasa ular Myriad tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Api yang tadi itu jelas bukan milik Kai Xiao, tapi benda luar. Namun, pemilik benda luar itu adalah sumber ketakutan Myriad Viper Sovereign. Hanya sebuah plakat batu giok saja yang bisa membuatnya berada dalam situasi yang menyedihkan.
Jika orang itu tiba di sini secara pribadi, seberapa kuatkah dia? Mungkinkah dia seorang penguasa surgawi? Hanya memikirkan hal ini saja sudah membuat Myriad Viper Sovereign merasakan kulit kepalanya mati rasa. Saya pikir Anda ingin menangkap saya. Kai Xiao menatap Myriad Viper Sovereign dengan senyum mengejek saat dia dengan lembut mengangkat tangannya. Api yang indah terbang kembali dan berkumpul di atasnya, membentuk gambar api yang tampak seperti kuali dengan seseorang di atasnya. Orang itu meletakkan tangannya di belakang punggung dengan rambut hitamnya berkibar-kibar tertiup angin. Di belakangnya, ada penggaris hitam. Meskipun sosok itu hanya sebuah gambar, namun seolah-olah langit dan bumi berada di bawah kakinya. Itu adalah prestise yang melampaui langit dan bumi. Banyak ahli yang tidak terbiasa dengan gambar itu, tetapi ketika Myriad Viper Sovereign melihat gambar itu, ketakutan yang mendalam melonjak di kedalaman matanya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, gambar api ini. Anda berasal dari wilayah api tak berujung. Siapakah Kaisar Api bagimu? Suaranya mengandung ketakutan yang mendalam, karena dia tidak pernah berpikir bahwa gadis di hadapannya benar-benar berasal dari wilayah api tak berujung yang memiliki prestise agung. Jadi itu yang terjadi. Mandala memiliki ekspresi serius saat dia menatap Kai Xiao dengan tatapan aneh, dia berasal dari wilayah api tak berujung. Kalau begitu, api yang tadi seharusnya adalah api kaisar yang legendaris. Tidak heran dia begitu sombong dan mengerikan. Kaisar Api, Mu Chen tertegun. Api yang dimiliki oleh pendiri wilayah api tak berujung, Kaisar Api. Dikatakan dimurnikan oleh Kaisar Api dari semua jenis api di dunia. Ia juga bisa dikenal sebagai Kaisar dari semua api. Di dunia 1000 api, tidak ada api yang sebanding dengannya. Mandala tersenyum sambil melanjutkan, karena dia bisa menggunakan api ini, maka dia pasti memiliki hubungan dengan Kaisar Api. Haha, penguasa ular Myriad telah menendang pelat besi kali ini. Kai Xiao berdiri di wilayah ini, mengabaikan semua tatapan kaget. Matanya tertuju pada Myriad Viper Sovereign yang ketakutan dengan busur mengejek yang naik di sudut bibirnya. Lebih jauh lagi, kata-katanya juga membuat Myriad Viper Sovereign merasa dingin di sekujur tubuhnya dalam sekejap dengan bulu kuduk berdiri. Kaisar Api, kebetulan adalah ayahku. Jika kau ingin menangkapku, bukankah seharusnya kau memberitahunya tentang hal itu, terlebih dahulu? Bab 813 Gengsi Kaisar Api. Ketika suara Kai Xiao terdengar di wilayah ini dengan ejekan dingin, seluruh wilayah langsung menjadi sunyi dengan banyak ahli yang tercengang. Kai Xiao di depan mereka sebenarnya adalah putri dari Kaisar Api wilayah api tak berujung. Teguk. Banyak ahli tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur dengan keterkejutan di mata mereka. Wilayah api tak berujung adalah eksistensi kolosal asli di dunia 1000 dewa. Belum lagi berbicara tentang alam utara mereka, bahkan di seluruh domain Great Havenlaw, tidak banyak kekuatan yang berani memprovokasi itu. Selain itu, pendiri wilayah api tak berujung, Kaisar Api memegang otoritas besar di dunia 1000 besar. Meskipun sejarah wilayah api tak berujung pendek dibandingkan dengan kekuatan kuat lainnya, semua orang tahu bahwa wilayah api tak berujung adalah salah satu kekuatan yang menduduki peringkat teratas dalam daftar pilihan terburuk untuk disinggung. Alasan utamanya adalah karena reputasi Kaisar Api. Bahkan di antara para penguasa surgawi di dunia 1000 dewa, Kaisar Api telah menonjol. Oleh karena itu, ketika semua orang mendengar bahwa ayah Kai Xiao adalah Kaisar Api yang legendaris, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut di dalam hati mereka? Setelah itu, mereka mengarahkan wajah mereka ke Myriad Viper Sovereign, yang memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Meskipun Myriad Viper Sovereign bisa menjadi penguasa di wilayah utara, dengan banyak orang yang melihat kekuatannya sebagai penguasa bumi, dia seperti kunang-kunang dibandingkan dengan Kaisar Api, yang seperti bulan. Oleh karena itu, banyak dari tatapan itu memiliki simpati, karena penguasa Myriad Viper benar-benar malang dan benar-benar berani mencari masalah dengan putri Kaisar Api. Jika dia membuat marah wilayah api tak berujung, istana Dewa Ular mungkin akan menjadi abu. Di bawah tatapan simpatik, wajah penguasa ular 1000, yang pucat pada awalnya, menjadi lebih pucat. Ekspresinya kaku saat dia melihat gambar yang menyala di atas Kai Xiao, merasakan masalah di pendengarannya. Itu karena hanya seseorang yang setingkat dengannya yang akan memahami apa yang diwakili oleh penguasa surgawi. Itu mewakili superioritas sejati. Kai Xiao dengan dingin menatap Myriad Viper Sovereign dan mencibir, bukankah kau sangat tertarik padaku sebelumnya? Jika Anda merasa perlu, saya bisa memanggil ayah saya untuk berbicara dengan Anda. Hati Myriad Viper Sovereign bergetar saat ia memperlihatkan senyuman di wajahnya yang kaku. Saya hanya bersikap impulsif sebelumnya, saya tidak berniat menyinggung perasaan Anda.
Tidak ada niat membunuh yang terkandung dalam kata-kata Myriad Viper Sovereign dan sikapnya sangat rendah. Dia mungkin terkejut dengan latar belakang Kai Xiao. Lagi pula, bahkan seseorang sekaliber dia bukanlah yang teratas di antara kultivator di wilayah utara, belum lagi dibandingkan dengan wilayah api tak berujung, yang dipenuhi dengan para ahli. Kalau begitu, kau tidak akan membalas dendam atas ekormu yang patah. Kai Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Penguasa ular berbisa tersenyum datar. Secara alami tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki kemarahan di dalam hatinya, tapi lalu kenapa? Apakah dia benar-benar akan membunuh Kai Xiao? Di depan mata banyak orang, jika masalah ini menyebar, dia mungkin akan dikejar oleh wilayah api tak berujung. Itu salahku karena merasa rendah diri, aku mengucapkan selamat tinggal. Myriad Viper Sovereign telah benar-benar kehilangan mukanya hari ini, jadi dia tidak berniat untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Selain itu, dia benar-benar takut membuat Kai Xiao marah. Jika dia benar-benar memanggil Kaisar Api ke sini, bahkan jika wilayah api tak berujung sangat jauh dari wilayah utara, seorang ahli sekaliber itu masih bisa mengirimkan proyeksi keluar angkasa selama Kaisar Api merasakannya. Penguasa ular Myriad mengatupkan giginya, berbalik, menyeret separuh tubuhnya dan menghilang. Jelas, siluet kepergiannya tampak sedikit menyedihkan. Pada saat ini, pembalasan dendam Chi Sue tidak lagi penting. Bahkan jika orang itu tidak mati, penguasa ular Myriad ingin memukulnya sampai mati pada saat ini juga. Memancing masalah yang begitu besar, dia hanya akan menjadi bencana jika dia dibiarkan hidup. Banyak ahli yang ternganga saat melihat Myriad Viper Sovereign pergi dengan cara yang menyedihkan. Sulit bagi mereka untuk menerima bahwa kultivator penguasa bumi juga akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sungguh wilayah api tak berujung yang menakutkan. Sungguh kaisar api yang menakutkan. Mu Chen juga terguncang oleh pemandangan ini dengan ekspresi terpesona di wajahnya. Seorang penguasa bumi berada jauh di matanya. Tapi sebelum wilayah api tak berujung, ahli seperti itu hanya bisa seperti tikus yang menabrak kucing. Dia bisa mengatakan betapa menakutkannya seorang ahli puncak seperti Kaisar Api, serta kekuatan besar seperti wilayah api tak berujung. Kaisar Api memang sosok yang luar biasa. Bahkan Mandala telah menganggukkan kepalanya. Bahkan seseorang yang sombong seperti dia harus mengakui betapa luar biasanya Kaisar Api. Bahkan di dunia seribu dewa, di mana semua ahli berkumpul, reputasi Kaisar Api masih bergema. Di sisi lain langit, wajah Liu Tiandao sangat tidak sedap dipandang pada adegan ini. Dia awalnya berniat untuk bergabung dengan Myriad Viper Sovereign untuk memaksa Mandala menyerahkan orang-orang. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa kemunculan Putri Kaisar Api yang tiba-tiba akan memaksa penguasa ular 1001 untuk melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Kali ini, dia malah jatuh ke dalam posisi yang canggung. Liu Tiandao, penolongmu sepertinya tidak berguna. Mandala menatap Liu Tiandao dengan ejekan pekat dalam suaranya yang lembut. Wajah Liu Tiandao menjadi gelap, terutama ketika dia melihat tatapan dingin Kai Xiao yang mengarah ke atas, sudut bibirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Dilihat dari situasi saat ini, Putri Kaisar Api sepertinya memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Mu Chen. Jika dia dengan paksa bergerak ke sini, mungkin ada situasi yang tidak terduga muncul. Meskipun kekuatan istana mendalam langitnya lebih kuat dari istana Dewa Ular, meskipun kekuatannya telah melampaui penguasa ular Myriad juga, dia masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan sosok kolosal seperti wilayah api tak berujung. Jadi, dalam situasi saat ini, Liu Tiandao terjebak dalam dilema. Penguasa domain Havenlau yang agung, jangan terlalu senang. Kudengar di surga naga Phoenix, kalian secara praktis telah menyinggung perasaan semua orang. Saya kira istana dunia bawah dan paviliun ilahi tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Pada saat itu, ketika perang perburuan dimulai, mungkin domain Great Havenlau-mu mungkin akan menjadi target semua orang. Liu Tiandao dengan menakutkan menatap Mandala sambil mencibir. Jika mereka benar-benar berpikir bahwa domain Great Havenlau-ku adalah sebuah pengkhianatan, mereka dipersilakan untuk mencobanya. Wajah Mandala dingin saat dia melanjutkan, tetapi bahkan jika domain Great Havenlau-ku dihancurkan, aku pasti akan menarik istana mendalam langitmu bersama kami. Benarkah? Liu Tiandao membalas tit for tat sambil melambaikan tangannya. Kalau begitu aku akan melihat bagaimana domain Great Havenlau-mu selamat dari perang perburuan. Meninggalkan kata-katanya, Liu Tiandao tahu bahwa dia tidak bisa lagi bergerak. Oleh karena itu, dia hanya bisa memelototi Mu Chen, rasa dingin di matanya bahkan membuat yang terakhir merasakan sakit yang menyengat di kulitnya. Tetapi menghadapi tatapan Liu Tiandao, yang dipenuhi dengan niat membunuh, Mu Chen mempertahankan wajah tenang, dan melihatnya,
Liu Tiandao hanya bisa mendengus dingin, sebelum menghilang dalam distorsi ruang. Seiring dengan kepergian Liu Tiandao, tekanan energi spiritual yang mencekik di wilayah ini menghilang dan banyak ahli merasa sangat lega. Mandala mengangkat wajahnya dan melihat ke arah kepergian Liu Tiandao, lalu mengerutkan alisnya. Apakah ini akan merepotkan? Mu Chen bergerak lebih dekat ke Mandala saat dia bertanya dengan suara lembut. Meskipun kata-kata Liu Tiandao tidak dapat dipercaya, dia samar-samar bisa merasakan betapa brutalnya perang perburuan. Di bawah kompetisi itu, bahkan kekuatan puncak seperti domain Great Havenlaw bisa dimusnahkan. Tingkat kompetisi itu bukanlah sesuatu yang bisa diubah oleh masalah di Dragon Phoenix Haven. Mandala menggelengkan kepalanya. Kata-katanya secara alami berarti bahwa terlepas dari pertarungan di Dragon Phoenix Haven, itu tidak akan sangat mempengaruhi perang perburuan. Tapi pasti akan ada beberapa masalah. Bagaimanapun juga, bahkan kekuatan puncak akan dimusnahkan dan dilahap dalam perang perburuan. Mandala tersenyum tipis dengan rasa dingin di matanya. Tapi domain Great Havenlawku bukanlah seekor domba untuk disembelih. Jika ada yang ingin menggigitnya, mereka pasti akan digigit. Mu Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia samar-samar merasakan betapa brutalnya dunia seribu dewa. Bahkan kekuatan sekuat domain Great Havenlaw hanya bisa menjadi korban untuk dimangsa. Di bagian lain dari langit, Kai Xiao mendekat dan memberikan senyuman tipis ke arah Mandala, menunjukkan rasa hormatnya. Mandala juga menganggukkan kepalanya. Menghadapi Putri Kaisar Api, bahkan seseorang yang acuh tak acuh seperti Mandala harus sedikit sopan. Saya akan pergi dari sini. Kai Xiao memandang Mu Chen, terkekeh dan mengulurkan tangannya. Itu adalah kerjasama yang menyenangkan. Kai Xiao bukanlah seseorang dari wilayah utara, jadi tidak disangka dia harus pergi. Namun setelah sekian hari berinteraksi, ia memiliki perasaan yang cukup baik terhadap mantan kekasihnya itu. Oleh karena itu, ia bersedia berteman dengan orang tersebut. Ini adalah kerjasama yang menyenangkan, terima kasih untuk kali ini. Kata Mu Chen. Kai Xiao tidak hanya memberinya banyak bantuan di Dragon Phoenix Haven, dia bahkan menangani kesulitan sebelumnya, yang membuat Mu Chen merasa sedikit bersyukur di dalam hatinya. Kai Xiao menjabat tangannya dan tersenyum. Karena kamu sudah tahu identitasku sekarang, bagaimana menurutmu jika aku mengundangmu ke wilayah api tak berujung? Alis Mandala terangkat saat dia melirik Mu Chen. Namun, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mu Chen juga tertegun, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Situasi saat ini membuatnya teringat saat dia bertemu dengan Lin Jing di benua pedagang saat itu. Dia adalah putri dari dunia persilatan, dengan status yang tidak kalah dengan Kai Xiao. Dia juga telah menyampaikan undangannya padanya tapi ditolak. Masih belum ada perubahan dalam alasannya untuk menolak. Yang dia butuhkan bukanlah perlindungan. Kai Xiao tidak hanya terkejut dengan penolakan Mu Chen, kekaguman di matanya semakin dalam saat dia menatapnya sambil tersenyum. Saya mengerti. Saya menantikan pertemuan kita selanjutnya. Saya ingin tahu berapa ketinggian yang akan Anda capai saat itu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya dan pergi. Siluetnya yang indah telah berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat menghilang di cakrawala. Melihat siluet Kai Xiao yang pergi, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Jika mereka bertemu di lain waktu, dia tidak bisa mengandalkan bantuannya lagi. Oleh karena itu, dia harus bekerja lebih keras dalam kultivasinya. Bab 814 Upacara Raja. Seiring dengan kepergian Kai Xiao, tatapan yang tak terhitung jumlahnya menarik diri dari pegunungan ini. Melihat bahwa masalah hari ini telah berakhir, mereka tidak punya alasan lagi untuk tetap tinggal di sini, tapi mereka pergi dengan penuh keterkejutan. Tidak lama lagi, hal-hal yang terjadi di sini dan di dalam Dragon Phoenix Haven akan menyebar ke seluruh wilayah utara seperti badai. Mu Chen, yang merupakan sosok tanpa nama di masa lalu, pasti akan menjadi kuda hitam yang paling mempesona di antara generasi muda di wilayah utara. Mu Chen memandang masa yang pergi dan merasa lega. Surga Naga Phoenix akhirnya berakhir. Kamu benar-benar menolak undangan dari wilayah api tak berujung. Tepat ketika Mu Chen merasa lega, suara Mandala yang sedikit heran bergema. Dia sedikit penasaran mengapa Mu Chen menolak undangan Kai Xiao. Terlepas dari apapun, wilayah api tak berujung adalah raksasa yang tidak bisa dibandingkan dengan domain Great Havenlaw. Jika saya memberi tahu Anda bahwa sebelum saya bergabung dengan domain Great Havenlaw, saya bahkan menolak undangan dari alam persilatan, apakah Anda akan lebih terkejut? Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit. Murid emas Mandala melebar sedikit lagi. Jika seorang penguasa kelas 3 biasa mengucapkan kata-kata seperti itu padanya, dia mungkin hanya akan menertawakannya.
Tapi datang dari Mu Chen, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Rasanya agak sulit dipercaya, karena dia jelas bahwa, apakah itu wilayah api tak berujung atau alam bela diri, tidak sembarang orang dapat menerima undangan dari mereka, dan Mu Chen telah mencapainya dengan kekuatan dangkalnya. Jadi, bahkan dia merasa itu tidak bisa dipercaya. Wilayah api tak berujung dan alam bela diri sangat besar, dan menyandang nama mereka juga akan membuat jalan kultivasi saya lebih mudah. Tapi, bukan itu yang saya inginkan. Mu Chen dengan ringan tersenyum ke arah Mandala, yang sedikit terkejut. Mendengar kata-kata Mu Chen, Mandala terdiam sejenak, sebelum menatap sang mantan dengan kekaguman yang langka di matanya. Seseorang yang menikmati kedamaian, bahkan jika dia memiliki bakat luar biasa, prospeknya akan terbatas. Sedangkan keberanian Mu Chen untuk menempuh jalan kultivasi yang berbahaya membuat Mandala merasa kagum. Saat ini, saya agak mengerti bagaimana Anda menjadi pemilik tubuh abadi matahari yang agung. Mandala menganggukkan kepalanya. Mu Chen menyeringai dan benar-benar merasa sedikit bangga mendengar kata-kata seperti itu dari Mandala. Ayo kembali ke domain Great Haven Law bersamaku. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini dan membantu domain Great Haven Law kita mendapatkan sedikit wajah kembali. 9 neter masih menunggumu untuk mengadakan perayaan. Mandala tersenyum, sebelum dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kali ini kembali, upacara raja akan segera dimulai. Aku ingin kau menjadi raja ke-10 dari domain Great Haven Law dalam upacara raja ini. Mu Chen tertegun saat dia melihat Mandala dengan sedikit terkejut dan perasaan yang rumit. Saat itu, ketika dia tiba di domain Great Haven Law, berbagai raja dari domain Great Haven Law adalah eksistensi yang menjulang tinggi baginya. Tapi, saat ini, dia sebenarnya bisa berada di level yang sama dengan mereka. Meskipun Mu Chen tidak terlalu peduli dengan apa yang disebut raja, itu mewakili hasil kerja kerasnya selama setahun terakhir. Tapi, kultivasi saya hanya di penguasa kelas 3. Bukankah akan menimbulkan masalah jika saya dianugerahi gelar raja? Mu Chen tidak senang dengan janji Mandala. Sebaliknya, dia mengerutkan alisnya. Alis Mandala bergerak-gerak, karena dia agak memahami sifat tenang Mu Chen ini. Oleh karena itu, dia tidak terlalu terkejut dengan ketajaman inderanya dan menganggukkan kepalanya. Upacara raja adalah acara yang sangat penting di domain Great Haven Law kita. Domain Great Haven Law kita terlalu luas dan memiliki kekuatan. Jumlah City Lord saja, ada hampir 1000, dengan sebagian besar dari mereka berkontribusi pada domain Great Haven Law. Secara umum, raja baru akan lahir di antara mereka, jadi ada banyak orang yang mengincar kursi raja ke-10. Mu Chen dengan acuh tak acuh berkata, karena itu masalahnya, maka saya akan mundur. Dia tidak melihat apa yang disebut raja ke-10 dengan sangat penting. Mungkin, dalam pandangannya, satu-satunya keuntungan dari dia menjadi raja ke-10 adalah sedikit peningkatan reputasi Istana 9 Neter, tetapi itu tidak memiliki arti penting. Tidak ada yang bisa dilakukan. Mandala berkata dengan lemah. Mu Chen dengan canggung mengusap hidungnya. Dia berpikir bahwa dia telah menyinggung gengsi Mandala. Terlepas dari apapun, dia adalah penguasa tunggal domain Great Haven Law. Di domain Great Haven Law kami, jika bukan karena penampilanmu, hanya akan ada 2 orang yang berpeluang dianugerahi gelar raja. Mandala dengan tenang berkata, lalu melanjutkan, salah satunya adalah penguasa kota Skynet City, kota terbesar di bawah domain Great Haven Law kami, Qinzhong. Kota Skynet, Qinzhong. Mu Chen bergumam. Dia tidak asing dengan nama ini, karena dia pernah mendengarnya dari mulut Nine Nether. Qinzhong memiliki senioritas yang cukup hebat di domain Great Haven Law, hampir sebanding dengan 9 raja. Namun, kekuatannya belum menembus penguasa kelas 5, jadi dia tidak bisa dianugerahi gelar raja. Adapun orang lain, Master Sekte dari Sekte Bulan Hantu, Qiyu Taiyin. Qiyu Taiyin. Mu Chen mengerutkan alisnya. Itu adalah sosok lain yang sangat bereputasi di domain Great Haven Law, yang pernah membuka wilayah besar untuk domain Great Haven Law. Jika mereka berdua, mereka lebih berkualitas dariku. Mu Chen berkata dengan jujur. Meskipun dia baru berada di domain Great Haven Law selama 1 tahun, reputasinya dengan cepat melonjak. Tapi dibandingkan dengan para senior itu, dia masih terlalu kurang. Jika dia dianugerahi gelar raja, itu mungkin akan menimbulkan masalah. Qinzhong setia pada domain Great Haven Law saya, jadi jika dia diberi gelar raja, saya akan menyetujuinya. Mata Mandala tiba-tiba bersinar dengan sedikit cahaya dingin saat dia melanjutkan, bahkan jika Qiyu Taiyin mampu, ambisinya sangat besar. Menurut beberapa informasi intelijen yang saya dapatkan, dia sepertinya memiliki semacam hubungan tersembunyi dengan istana mendalam langit juga. Mu Chen terkejut mendengarnya. Dengan status masa lalunya di domain Great Haven Law,
dia secara alami tidak memenuhi syarat untuk berhubungan dengan informasi semacam itu. Tapi informasi itu belum dikonfirmasi. Dengan menambahkan fakta bahwa Qiu Taiyin telah memberikan kontribusi besar pada domain Great Haven Law, orang lain mungkin akan menjadi dingin jika aku bergerak ke arahnya tanpa pembenaran. Mandala berkata dengan acuh tak acuh. Jika di lain waktu, aku bisa menyelidikinya secara perlahan. Tapi, saat ini, kita tidak punya banyak waktu lagi. Mu Chen mengerutkan kening, apakah itu karena perang perburuan? Mandala menganggukkan kepalanya, sebelum perang perburuan dimulai, 10 raja harus dikumpulkan. Namun, saya benar-benar tidak bisa membiarkan seseorang yang mungkin memiliki pikiran lain menjadi raja ke-10 dari domain Havenlau Agung saya. Bahaya tersembunyi seperti itu tidak bisa dibiarkan. Maksudmu? Mu Chen bergumam. Selama upacara raja, Qiu Taiyin secara alami akan meminta untuk dianugerahi gelar raja. Pada saat itu, saya akan menyuruh Qin Zong untuk menghalanginya. Jika Qin Zong berhasil menghentikannya, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi jika dia gagal, murid emas Mandala menatap Mu Chen, kalau begitu kamu harus bergerak dan mendapatkan kursi sebagai raja ke-10. Mu Chen tersenyum pahit, saya tahu tidak ada yang baik di sana, itu bukan kata-kata biasa. Meskipun Mu Chen belum bertemu Qiu Taiyin, dia secara alami tahu bahwa seseorang yang dapat memiliki reputasi seperti itu di domain Great Haven Law tidaklah sederhana. Menurut spekulasi Mu Chen, kekuatan orang itu mungkin tidak lebih lemah dari pangeran dunia bawah. Saat mereka bertarung, bahkan Mu Chen pun tidak yakin akan menang. Yakinlah, jika Anda dapat menyelesaikan tugas ini, saya akan memenuhi semua permintaan Anda. Mandala berkata dengan mata menyipit. Benarkah? Mendengar kata-katanya, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak meminta konfirmasi. Mandala menganggukkan kepalanya saat dia melihat sudut mulut Mu Chen terangkat dan merasa ada yang tidak beres. Melihat konfirmasinya, Mu Chen tidak lagi sopan saat dia mengepalkan tangannya. Sebuah bambu giok muncul di tangannya, yang dia serahkan kepada Mandala. Jika saya berhasil menyelesaikan tugas ini, maka bantu saya mengumpulkan semua benda ini. Mandala memegang bambu giok itu dengan sedikit keraguan dan melihat sekilas dengan kedua bola matanya yang berwarna keemasan. Setelah itu, wajahnya sedikit kaku saat melihat tulisan-tulisan ringan di bambu giok tersebut. Esensi darah primordial Hydra Blood 10 tetes. Esensi darah burung gereja pemakan langit 10 tetes. Esensi darah binatang ruang 10 tetes. Pada bambu giok, ada total 10 esensi darah Divine Beast yang berbeda. Semua Divine Beast itu memiliki reputasi yang cukup kuat di dunia 1000 dewa, jadi esensi darah mereka sangat langka dan berharga. Mengapa kau membutuhkan begitu banyak esensi darah Divine Beast? Mandala mengatupkan giginya. Bahkan pemain besar seperti domain Great Haven Law tidak mampu mengumpulkan semua esensi darah Divine Beast ini dalam waktu singkat. Saya secara alami memiliki kegunaan untuk mereka. Mu Chen mengangkat bahu. 10 esensi darah Divine Beast adalah wajib baginya untuk mengembangkan Sutra Naga Phoenix. Pada awalnya, ketika dia menyadari bahwa dia membutuhkan barang-barang ini, dia hampir pingsan, karena dia tahu bahwa itu adalah tugas yang sangat sulit baginya untuk mengumpulkan semua esensi darah Divine Beast ini dalam waktu yang singkat. Tapi, untungnya, karena Mandala telah mengucapkan kata-kata itu telah menyelamatkannya dari banyak masalah. Bagaimana? Bisakah kamu mendapatkannya? Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit saat dia melihat wajah Mandala yang kaku. Mandala memelototi Mu Chen dengan kebencian. Kamu sudah merencanakan ini padaku sejak lama, kan? Dengan karakter licik Mu Chen, dia mungkin telah memikirkan bagaimana cara memerasnya saat dia berbicara tentang upacara raja. Memikirkannya lagi, ekspresinya yang sulit tadi memang terlihat sedikit palsu. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tertawa nakal. Selama Anda bisa merebut kursi raja ke-10, saya akan membiarkan Anda mendapatkan keuntungan kali ini. Meskipun domain Great Haven Law-ku tidak bisa mengumpulkan semua ini, aku bisa berkeliling ke rumah-rumah lelang di seluruh wilayah utara untuk mengumpulkannya untukmu. Mandala mendengus dingin, sebelum menatap Mu Chen dengan cahaya berbahaya di matanya. Tapi jika kamu gagal, jangan salahkan aku. Menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan terbang dalam sekejap. Pandangan terakhir dari Mandala membuat Mu Chen menggigil di dalam hatinya, sebelum menggelengkan kepalanya. Dia baru saja menyelesaikan Dragon Phoenix Haven, dan ada upacara raja yang menunggunya. Mari kita berharap Tuan Kota Qin Zong dapat menangani Qiu Taiyin. Mu Chen menyibakkan bibirnya saat dia dengan cepat mengikutinya. Bab 815 Berita Luo Li. Ketika Mu Chen kembali ke domain Great Haven Law, yang menunggunya adalah perayaan besar, seperti yang dia duga.
Ternyata, seluruh domain Great Havenlau telah mengetahui prestasinya di Dragon Phoenix Haven melalui saluran khusus. Prestasinya telah memberikan banyak sekali wajah bagi domain Great Havenlau. Setelah bertahun-tahun, meskipun menjadi salah satu kekuatan puncak, domain Great Havenlau berada di urutan terakhir dalam generasi muda di antara berbagai kekuatan puncak wilayah utara. Terutama ketika jenius dari domain Great Havenlau mereka dibunuh oleh ahli dari Istana Dunia Bawah saat itu sangat mempermalukan domain Great Havenlau. Oleh karena itu, domain Great Havenlau telah melepaskan kesempatan untuk Dragon Phoenix Haven selama bertahun-tahun, sampai hari ini. Pada awalnya, ketika Mandala mengumumkan partisipasi Mu Chen di Dragon Phoenix Haven dan mewakili domain Great Havenlau, hierarki yang lebih tinggi dari domain Great Havenlau merasakan sedikit ketidaksetujuan di dalam hati mereka, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa. Meskipun kekuatan yang telah ditunjukkan Mu Chen membuat mereka memahami potensi yang dimilikinya, dia masih terlalu jauh dari para elit di Dragon Phoenix Record. Oleh karena itu, tidak ada yang optimis Mu Chen akan ambil bagian dalam Dragon Phoenix Haven. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir bahwa dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri dengan pergi ke Dragon Phoenix Haven. Tapi, terlepas dari pemikiran orang lain, Mu Chen telah berhasil memasuki Dragon Phoenix Haven sendirian. Selanjutnya, domain Great Havenlau menerima berita yang membuat mereka semua merasa tercengang. Mu Chen telah mengalahkan Liu Yan, menghadapi Pangeran Dunia Bawah dan, pada akhirnya, berhasil naik ke anak tangga ke-10 tangga Naga Phoenix, berhasil mendapatkan warisan paling berharga di surga Naga Phoenix. Nama Mu Chen dari Great Havenlau Domain telah menutupi nama-nama banyak elit terkemuka. Hal itu menyebabkan seluruh domain Great Havenlau bergejolak. Mereka yang berada di hierarki yang lebih tinggi yang merasa ragu di dalam hati mereka sebelumnya praktis tidak bisa berkata-kata. Meskipun mereka merasa itu agak sulit untuk dipercaya, mereka harus mengakui kalau pemuda di hadapan mereka ini, yang awalnya bukan apa-apa bagi mereka, telah melejit di wilayah utara seperti komet. Mungkin, tidak lama lagi, dia akan menjadi sosok yang terkenal di wilayah utara. Selama perayaan itu, mereka yang berada di Istana Sembilan Neter tidak diragukan lagi adalah yang paling bahagia dan paling bangga. Mu Chen datang ke Istana Sembilan Neter bersama dengan Nine Neter, menjadi komandan Istana Sembilan Neter pada saat yang sama. Penampilannya yang luar biasa membuat mereka merasa bangga dengan Istana Sembilan Neter yang telah lama ditekan. Di masa depan, tidak ada seorang pun di domain Great Havenlau yang berani meremehkan Istana Sembilan Neter mereka. Perayaan itu berlangsung selama 2 hari penuh, sebelum kegembiraan berangsur-angsur menghilang. Mu Chen juga akhirnya berhasil membebaskan diri dari segala macam keterikatan dan kembali ke Istana Sembilan Neter untuk beristirahat. Dalam pandangannya, perayaan ini pada dasarnya bahkan lebih melelahkan dan sulit daripada pertarungan di Dragon Phoenix Haven. Di Istana Sembilan Dewa, bulan yang cerah menggantung tinggi di langit dengan cahaya bulan yang dingin menyinari. Mu Chen berbaring di atap Istana Sembilan Neter dengan tangan menopang bagian belakang kepalanya. Dia menatap bulan yang cerah dengan tatapan malas saat angin dingin bertiup. Tubuhnya yang tegang sejak lama juga perlahan-lahan mengendur saat ini. Bau busuk darah yang menempel padanya di Dragon Phoenix Haven juga berangsur-angsur menghilang saat ini. Mu Chen melihat ke arah bulan yang cerah dan sosok cantik dengan rambut panjang keperakan muncul di benaknya. Wajahnya yang dingin seperti pisau, terukir di kedalaman hati Mu Chen. Itu adalah Luo Li. Bagaimana kabarmu di klan Dewa Luo? Mu Chen bergumam. Setelah perpisahan mereka, dia telah menerjang ke dunia 1000 dewa yang berbahaya, mengalami banyak pertempuran berdarah dan berjalan di atas tali antara hidup dan mati. Dia melakukan semua itu untuk memenuhi janji yang pernah dia berikan kepada seorang gadis, bahwa dia akan menjadi kultivator tertinggi. Sama seperti di jalan spiritual, dia akan berdiri di hadapannya dan menjadi ksatria yang melindungi sang putri, menembus semua rintangan. Ada juga ibunya. Untuk 2 wanita yang paling penting dalam hatinya, dia harus terus maju. Terlepas dari betapa sulitnya jalan baginya untuk menjadi kultivator tertinggi, dia tidak bisa mundur. Itu karena dia membutuhkan kekuatan untuk melindungi. Mu Chen menyipitkan matanya dan perlahan mengepalkan tinjunya. Kamu terlihat cukup bebas. Sebuah tawa terdengar. Mu Chen membuka matanya dan melihat Nine Neter berdiri di dekatnya dengan senyuman di wajahnya. Cahaya bulan menyinari dirinya, menguraikan lekuk tubuhnya yang mengesankan. Mu Chen dengan malas menarik sudut bibirnya sebagai tanggapan. Ada 2 berita, yang saya pikir Anda akan sangat senang mendengarnya. Nine Neter dengan elegan duduk di samping Mu Chen. Sosoknya yang montok dipenuhi dengan godaan, dengan aromanya yang mampu menggerakkan hati orang lain. Pertama, saya telah berhasil mendapatkan informasi tentang Qin Zhong dan Qiu Taiyin. 9 Neter tersenyum.
Dia dan Mu Chen memiliki hubungan yang dalam bersama, jadi dia pasti yang pertama tahu tentang Mandala yang menginginkan Mu Chen untuk memperjuangkan kursi Raja ke-10. Mendengar kata-katanya, Mu Chen hanya dengan malas mengangkat kelopak matanya. Jelas, itu bukan berita yang menyenangkan baginya. Melihat tanggapannya, Nine Nether tidak marah. Dia terus berbicara dengan mata menyipit. Ada berita lain. Dari alam surga barat. Alam surga barat. Mu Chen pertama kali tertegun, sebelum dia segera duduk dan mengarahkan pandangannya ke Nine Nether dengan gembira. Dia secara alami tahu bahwa klan Dewa Luo terletak di alam surga barat. Dan alasan mengapa Nine Nether ingin memberitahunya informasi ini pasti karena itu terkait dengan Luo Li. Alam surga barat sangat jauh dari benua hukum. Jika bukan karena beberapa saluran khusus, sangat sulit bagi informasi untuk datang. Saya juga telah membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkannya. Nine Nether menatap Mu Chen dengan mata menyipit sambil tersenyum saat dia menggoda, bagaimana? Apakah kamu senang? Mu Chen mengusap hidungnya saat dia tertawa kering. Nine Nether tidak lagi menggoda Mu Chen dan merenung sejenak, sebelum berkata, menurut informasi, sejak Luo Li kembali ke klan Dewa Luo, klan Dewa Darah telah meningkatkan kecepatan serangan mereka. Kedua klan telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan korban yang tak terhitung jumlahnya dan darah mengalir seperti sungai. Pacar kecilmu itu cukup bagus. Sejak dia kembali ke klan Dewa Luo, dia tidak mengawasi dari klan kerajaan dan telah memimpin pasukan elit untuk menjaga perbatasan, bertempur berkali-kali dengan pasukan klan Dewa Darah. Ada kekaguman yang terkandung dalam nada bicara Nine Nether. Tapi mendengar kata-katanya, wajah Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah. Kekuatan klan Dewa Luo dan klan Dewa Darah lebih kuat dari domain Great Havenlau. Tingkat pertempuran itu pasti akan mengumpulkan banyak ahli yang bahkan para ahli alam berdaulat pun tidak berarti apa-apa. Luo Li yang memimpin sendiri tidak diragukan lagi adalah hal yang paling berbahaya untuk dilakukan. Dia benar melakukan itu. Nine Nether melirik Mu Chen dan dengan samar berkata, dikatakan bahwa klan kerajaan klan Dewa Luo sedang berantakan. Itu karena Luo Tianshen sehingga tidak lepas kendali. Meskipun Luo Li memiliki status bangsawan, dia masih muda. Jika dia memimpin pasukan sendiri, dia tidak hanya bisa melatih dirinya sendiri dan meningkatkan moral klan Dewa Luo, itu juga akan meningkatkan posisinya di klan Dewa Luo, memenangkan dukungan dari lebih banyak anggota klan dan tetua. Dan kenyataan telah membuktikan bahwa tindakannya adalah tindakan yang benar. Pada tahun lalu, ketika dia memimpin pasukan elit klan Dewa Luo dan bertempur berkali-kali dengan klan Dewa Darah, reputasinya di klan Dewa Luo juga meningkat semakin tinggi. Terutama di antara generasi muda klan Dewa Luo. Ada orang-orang yang terus-menerus bersandar di sisinya. Selain dukungan dari Luo Tianshen, mungkin dia akan segera menjadi permaisuri klan Dewa Luo. Pada saat itu, mungkin klan Dewa Luo akan bangkit sekali lagi di tangannya. Nine Nether menghela nafas dengan lembut, dia tidak memiliki waktu yang mudah, tapi dia melakukan pekerjaan dengan baik. Mendengar kata-kata Nine Nether, kegembiraan di mata Mu Chen berangsur-angsur surut dan dia menatap bulan yang cerah. Tak lama kemudian, dia menghirup seteguk udara dingin dan perlahan-lahan menutup matanya. Dia bisa mendengar teriakan perang yang bergema di seluruh langit dengan garis-garis cahaya terbang kemana-mana sebelum berbenturan dengan darah dan energi spiritual yang meledak pada saat yang bersamaan. Seluruh langit dan bumi bergetar. Di atas bukit di medan perang itu, ada seorang gadis muda yang memegang pedang panjang dengan rambut panjang keperakannya berkibar tertiup angin. Pupil matanya yang seperti kaca memandang ke arah gunungan mayat dan lautan darah. Di wilayah yang diwarnai dengan warna merah tua dan penuh dengan pembantaian, sosoknya sangat kecil. Mu Chen membuka matanya dan pemandangan itu benar-benar membuat hatinya dingin. Jadi ternyata setelah dia datang ke dunia seribu dewa, Luo Li, yang telah kembali ke klan Dewa Luo, tidak memiliki waktu yang baik juga. Bahaya dan tekanan yang harus dia tanggung jauh melebihi dirinya. Ketika dia berjalan di atas tali antara hidup dan mati, Luo Li juga memimpin pasukan besar, melancarkan pertempuran dengan klan Dewa Darah. Mungkin dia memahami Mu Chen dan dia tahu bahwa karena janji yang telah dia buat, dia tidak akan mundur tidak peduli situasi berbahaya apapun yang dia hadapi. Oleh karena itu, dia juga bekerja keras dengan caranya sendiri. Dia berharap dengan cara ini, dia bisa menanggung sebagian tekanannya. Dia bukan tipe gadis yang akan diam-diam menunggu dan melihat Mu Chen berlumuran darah dan luka di jalannya untuk menjadi kultivator tertinggi. Tipe gadis yang hanya bisa berdiri jauh dan merasakan sakit di hatinya untuknya. Kecuali melakukan itu, Mu Chen juga akan merasakan sakit di hatinya untuknya. Aku masih belum cukup kuat. Mu Chen bergumam.
Tepat ketika dia berpikir bahwa dia bekerja cukup keras, dia lupa bahwa di tempat yang jauh, ada seorang gadis yang juga bekerja keras agar dia tidak perlu bekerja terlalu keras. Yakinlah, Luo Li, aku pasti akan memenuhi janjiku. Mu Chen mengepalkan tinjunya saat ketajaman melonjak ke dalam pupil hitamnya. Sikap malas yang dia miliki sebelumnya benar-benar menghilang. Dia harus menjadi lebih kuat. Melihat perubahan pada bantalan Mu Chen, Nine Nether tersenyum dan bergumam di dalam kepalanya, Mu Chen, akan ada hari ketika kamu menjadi kultivator tertinggi. Saya selalu percaya akan hal itu sejak awal. Beri aku informasi tentang kedua orang itu. Saat ini, saya sangat tertarik dengan itu. Mu Chen memberi Nine Nether senyuman, sebelum mengulurkan tangannya. Sepertinya, agar Mandala bisa mengumpulkan 10 jenis esensi darah Divine Beast, dia tidak bisa menyerah pada kursi Raja ke-10. Untuk gadis itu, yang sedang bekerja keras sekarang.